yang tidak ikut bisa ini. Nah, jadi kalian bisa menjelaskan jenis-jenis memori. Jadi memori itu ada berapa macam sih? Kan kalian taunya RAM dengan ROM. Padahal sebenarnya itu ada volatile dengan how to say volatile or non volatile ya. Jadi volatile dengan volatile. Terus mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan memori ini, volatile dengan non volatile ini. Jadi ada yang ya kalau volatile itu RAM yang mewakili, yang kalian tahu. Kalau non volatile itu yang ROM, hard disk dan segala macam. Nah, jadi hari ini itu kita belajarnya yang ini ya. Hari ini kita belajarnya yang saya tanya dulu. Dari sini ada berapa macam memori? Yang dari 8 ini, yang mana yang termasuk memori? Nurul Aniza. Yang mana memori situ Nurul? Ada Nurul? Yang mana memori sini? Kan minggu lalu saya sudah jelaskan prosesor core ya. Prosesor core itu intinya dia semua yang melakukan komputasi, menghitung-hitung apa dan segala macam. Dia juga punya memori tapi register namanya. Nah, sekarang saya tanya Nurul. Dari ke Nurul ini. Inilah. Saya ke Audi. Audi. Maaf Bu, dari WC tadi. Oh iya. Apa di sini yang mana yang memori? Nurul. Tidak bisa kelihatan. Hah? Ini Bu, ada Pakai HP. laptop Bu, tapi ada ini pemberitahuan pembaruan laptop, jadi tidak kelihatan. Oh, tidak kelihatan. Oke, sudahlah. Audi. Ada Audi? Iya, Bu. Nah, dari 8 blok ini, 8 kotak ini, yang mana yang memori? Yang memori SRAM, Bu. SRAM sama? Apa lagi, Dik? EPROM kayaknya. EPROM. Jadi ada RAM-nya dengan ROM-nya ya. Setidaknya kalian tahu Iya. RAM dengan ROM. Iya, jadi harusnya begitu. Jadi RAM-nya apa? Jadi hari ini kita akan belajar tentang SRAM, static read access memory, dan EPROM itu erasable, electrical erasable, programmable. Jadi sudah elektrik, sudah bisa dihapus, sudah bisa diprogram ROM-nya. Kan sebenarnya ROM kan tidak bisa diprogram ya. Jadi dari awal itu cuma 2G. Terus ada flash pula. Jadi hari ini kita nguliknya dua ini. Apa perbedaannya? Kenapa sih microcontroller harus pakai dua memori ini? Kenapa dia tidak pakai dynamic RAM? Kenapa dia harus pakai static RAM? Terus kenapa dia harus pakai EEPROM padahal banyak ya. Jadi ini yang akan menjadi tugas kalian, 2 nomor ya. Biasa kirim aja ke email saya. Jadi itu pekan depan insya Allah mungkin digital IO ya, sampai sama ini. Jadi satu semester ini kita cuma belajar ini. Adapun coding-codingan nantilah kalau saya lihat waktunya. Oke, jadi kita belajar dua ini, static read access memory dengan EEPROM atau flash. Nah, ini sudah, ini enggak usah kayaknya dari kemarin. Nah, memori. Oke, saya minta maaf karena saya belum sempat buatkan dalam bahasa Indonesia, jadi masih banyak bahasa Inggrisnya. Semuanya kayaknya bahasa Inggris ya, jadi saya tidak punya terlalu banyak waktu. Jadi memang kuliah online ini ternyata terlalu menyita banyak sekali waktu kita, apalagi yang anak-anak yang ujian ya itu. Nah, sering saya ulang beberapa kali, memori adalah media penyimpanan yang terbagi atas program memori dengan data memori. Jadi memori itu tugasnya menyimpan. Apa yang dia simpan? Ada yang dia simpan, 1 program, 2 data. Jadi itu. Jadi dia nyimpannya apa? Nyimpannya data dengan nyimpannya program. Kayak kita mungkin
kalau kita partisi direktori, tak ada direktori, misalnya ada D, ada E, ada C. C itu kan biasanya kita isi dengan program data ya. Di situ semua instalan-instalan yang kita punya program tak Windows-nya ada di sana. Jadi biasanya itu adalah program memori. Nah, data memori itu yang biasa kita simpan data-data, biasanya simpannya di E atau di D. Jadi itu. Jadi memori fungsinya menyimpan apa yang dia simpan, ya bukan kue, bukan orang. Yang kue itu yang disimpan itu adalah program memori dengan data memori. Nah, itu jadi ini bahasa Inggrisnya ini memory sometimes, biasanya split into program memori, biasanya dibagi menjadi program memori dan data memori. Di kontrol yang besar itu ini kayaknya direct memory access ya, control handles. Jadi dia berfungsi untuk menangani transfer data antara peripheral components dan memori. Oke, sebenarnya pembagian jenis memori itu ada 3 ya, ada 3 yang kalian harus tahu. Ini memang ini banget nih, saya minta maaf. Yang pertama itu adalah register file ya. Ini yang minggu lalu saya sudah jelaskan. Register file itu adanya di prosesor core, ada memori data ya. Jadi ada memori data dengan ada instruksi memori. Oke. Jadi sebenarnya kalau jenis memori berdasarkan pembagian jenis memori itu ada 3, ada register file, ada data memori, dengan ada instruction memori. Jadi kalau register file itu biasanya small itu kecil ya, memori kecil yang embedded itu ditanam di CPU ya. Dia temporary. Apa itu temporary? Temporary itu tidak selama-lamanya ya, temporary kadang-kadang ya, temporary storage ya. Jadi dia menyimpan nilai sementara dari CPU ya. Jadi biasanya dibilang short term memory. Kenapa short term memory? Karena temporary key begitu. Jadi ada short term, ada long term. Jadi kayak otak ya. Jadi kalau kayak kita itu short term memory yang bisa kita ingat sekarang, maksudnya short term itu sesuatu ingatan yang tidak bisa bertahan lama begitu ya. Kalau long term itu mungkin kejadian-kejadian yang membuat kita trauma, kejadian-kejadian yang memang bikin sakit hati sekali dan segala macam. Oke, kayaknya internet tuh unstable begitu ya. Nah, yang kedua adalah data memori. Ini longer term storage. Jadi memang untuk kalau tadi ada short term. Nah, bedanya short term dengan long term ya itu ya, dia waktu penyimpanannya, waktu mengingatnya itu lebih cepat kalau short term. Tapi kalau long term itu dia agak lama bisa diingat ya, agak lama baru bisa lepas dari otak tak, seperti itu. CPU usually biasanya menggunakan external memory, biasanya lebih besar daripada register file. Jadi bedanya short term dengan long term itu, dia kalau long term itu akan menggunakan external memory dan pasti akan jauh lebih besar kapasitasnya daripada register file. Jadi register file itu pasti lebih kecil. Kalau kita belajar memori sih nanti saya lupa kasih masuk di sini, itu ada nanti piramidanya. Jadi piramida atau piramida kan kayak segitiga begitu. Nah, yang paling besar itu di bawahnya itu hard disk ya, terus naik lagi misalnya ke ROM, naik lagi ke RAM, naik lagi ke register, paling terakhir masuk ke cache dulu, paling terakhir register. Jadi register itu paling di atas, dia memiliki kapasitas yang paling kecil ya, paling kecil dia ukurannya. Nah, tapi dia lebih cepat gitu ya. Lebih cepat hilang seperti itu. Data disimpan ya, data is stored, bisa disimpan di memang short life, tapi juga bisa selama CPU itu berjalan ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau makanya microcontrollers itu menggunakan on chip data memory ya, seperti itu. Oke, terus ada lagi yang namanya instruction memory. Seperti data memori ya,
Seperti data memori, instruksi memori biasanya relatif besar, ya, relatif besar. Ini von Neumann arsitektur. Makanya yang kemarin biasanya von Neumann arsitektur kalau kalian betul-betul baca kemarin tugasnya, ya, kalau betul-betul kalian tidak copy paste saja, ya, kalian bisa membedakan arsitektur von Neumann dengan arsitektur Harvard, ya. Jadi ini kalau von Neumann itu dia samakan, ya, same physical memory as data memory which controllers. Jadi itu kalau Harvard kan kalau von Neumann kan dia bedakan, ya, dia samakan, ya, von Neumann itu dia samakan yang mana memori data, ya, sama yang mana. Jadi instruksi memori itu dianggap sama, ada memori data dengan physical memory, ya. Jadi sama, even be the same physical memory sebagai juga data memory. Jadi microcontrollers ini memori instruksinya itu biasanya diintegrasikan ke dalam MCU. Ya, MCU itu sama dengan prosesor core, ya, prosesor core. Oke, saya clear dulu supaya ini. Ya, jadi itu ini setidaknya enggak Ji, maksudnya kalian sebenarnya bisa membedakan jadi pembagian jenis memori, ada register file, ada data memori dengan ada instruksi memori. Jadi instruksi itu juga butuh key memori, ya. Ini diapakan, dia juga butuh memori, ya. Yang memori itu yang datapad yang saya suruh kalian baca di von Neumann dengan yang Harvard. Oke. Selanjutnya, nah ini memori. Jadi memori terbuat dari apa sih, Bu? Ya, apa itu memori? Jadi memori itu terbuat dari semikonduktor, ya, semikonduktor. Makanya anak-anak sekarang itu mereka ada mata kuliahnya elektronika dasar karena kesini kalian banyak mengambil microcontroller. Yang bikin memprihatinkan juga banyak anak jaringan tapi mereka arahnya tidak ke jaringan, gitu, ya. Mereka ke arahnya mikro, padahal itu jauh berbeda. Memang smart system itu masuk di mana saja, ya, masuk ke artificial intelligence, bisa juga masuk ke jaringan, tapi yang ditekankan sebenarnya jangan di mikronya, ya. Anak-anak sekarang yang ingin menyelesaikan tugas akhir biasanya banyak ke alat, padahal itu bukan jaringan. Walaupun kalian mau bikin jaringannya, ya pakai misalnya lebih ke arah Bluetooth-nya kah, atau ke wireless-nya, ya, wireless sensornya, tapi jangan masuk ke mikronya begitu, karena beda. Makanya sekarang dibuat 3 peminatan, ada RPL, ada jaringan, ada smart system. Nah, kalau betul-betul yang anak smart system enggak apa-apa ambil alat, ya. Makanya kita bikin 3 itu. Ternyata pada saat sekarang sedikit juga yang ambil smart system. Nah, nanti ujung-ujungnya pas mau selesai alat yang ambil, ya. Jadi memang nah, kembali ke sini. Jadi memori itu terbuat dari semikonduktor, ya. Semikonduktornya apa saja? Ya, semikonduktor itu adalah peralatan elektronik yang berada di tengah-tengah. Dia bisa menjadi, suatu saat dia bisa menjadi konduktor, tapi suatu saat dia bisa menjadi isolator, seperti itu, ya. Tergantung bagaimana caranya kita memberikan tambahan mungkin senyawa, apakah atom atau seperti apa, dia bisa bersifat konduktor, tapi suatu saat dia akan bersifat isolator juga, ya. Contohnya silikon dengan germanium, ya, bahan pembuatan dioda. Nah, dari semikonduktor ini akan terbagi 2, ada volatile dengan non volatile. Nah, volatile ini terbagi 2 lagi, ada SRAM, static. Ini yang kita akan pelajari, ya, SRAM dengan dynamic, ya. Jadi si microcontroller itu pakainya SRAM dengan pakainya EEPROM, flash EEPROM, ya, begitu. Saya akan bacakan sedikit-sedikit. Jadi semikonduktor terbagi atas 2, volatile dengan non volatile. Kenapa harus dibedakan begini? Karena memang namanya memori. Memori itu kan mengingat, ya. Mengingat itu 2J. Dia bisa mengingat lama atau dia bisa mengingat secara singkat begitu. Misalnya kalau kita ketemu orang 1 kali, itu kan short term,
ya. Baru satu kali ketemu, Bu, saya nggak tahu siapa namanya, saya lupa ini, ya. Tapi kalau long term memang mungkin orang-orang yang sering kita temani ketemunya, tidak mungkin kita lupa mama tak, ya, lupa bapak tak, kecuali kalau kita hilang ingatan mungkin, ya, seperti itu. Jadi makanya gini, jadi volatile dengan non volatile itu dari fungsinya mengingat. Nah, volatile itu dia akan mengingat, tapi kalau sudah di reset kembali dia akan hilang, ya. Jadi bagaimana caranya, ya? Si komputer itu kalau mau di reset ya dimatikan, ya, volatile begitu. Jadi dia memori yang akan hilang pada saat powernya kita off-kan, kita tidak kasih power atau kita shutdown atau kita apa, itu akan hilang di volatile. Sedangkan non volatile itu sebaliknya, dia akan tetap tersimpan lama, mau dimatikan mau tidak, ya itu. Jadi mirip itu, ya, mirip cara kerja dari otak kita, ya, mirip cara kerja dari otak kita. Kalau otak kita kan baru sekali ketemu mungkin lupa, ya, mungkin lupa, mungkin tidak ingat, mungkin apa begitu. Tapi kalau sering ketemu itu yang akan menjadi non volatile. Makanya tingkah laku seseorang itu kan begini, kebiasaan akan menjadi kebudayaan. Jadi begini, ya, habit kebiasaan kita, ya, mungkin biasa biasa mengaji, misalnya biasa mengaji, mungkin karena dia berteman dengan orang-orang yang suka pengajian, akhirnya biasa mengaji tiap hari mengaji apa dan segala macam. Makanya biasanya kalau ada orang yang koma atau apa, karena seringnya itu mengaji, non volatilenya yang jalan, meskipun koma dia tetap mengaji begitu, ya. Sebaliknya kalau kita suka negatif, berteman dengan orang negatif, otak tak itu inputannya terus negatif, ya, terus negatif, menggosipi orang, apa segala macam negatif, akhirnya tingkah lakunya juga jadi negatif. Jadi seperti itu. Jadi tergantung dari volatile dan non volatile. Kalau manusia itu dari kebiasaan, ya. Jadi dari kebiasaan bisa menjadi kebudayaan dan itu bisa menjadi karakter. Kalau karakter itu sesuatu yang sudah kita tidak bisa ubah. Ya, misalnya kalau karakternya memang pembohong, ya sudah, ya jadi bohong. Oke, nah lanjut, ya. Jadi tahu perbedaan mendasarnya, ya. Satu, dia short term, begitu dihilangkan powernya dia akan hilang ingatannya, tapi kalau ini tidak, ya, non volatile ini. Oke, jadi volatile memory sendiri itu sebenarnya terbagi dua, ada static RAM, ada dynamic RAM. Jadi volatile memory, jadi memori yang akan hilang pada saat input daya dihilangkan dari CPU, itu akan hilang, itu ada namanya volatile memory. Ada dua, ada static, ada dynamic. Static itu sesuatu yang tetap bersifat statis, ya, tidak berpindah-pindah, tidak berubah-ubah. Sedangkan dynamic itu dinamis, ya. Dinamis itu ya bagaimana kalau dinamis? Dinamis sekali, dia 0, 1 apa dan segala macam, berubah-ubah. Oke, static RAM. Static RAM itu adalah tipe volatile memory yang paling banyak digunakan, ya. Sebuah SRAM, ya, consist of, terdiri dari array, ya, terdiri dari array. Kalau kalian tidak bolos di mata kuliah struktur data dan masih ingat sampai sekarang, array itu kayak matriks, ya. Jadi array itu adalah matriks di mana kita bisa menyimpan sesuatu. Jadi skippable, ya, biasanya kalau dalam dunia komputer ya nyimpan data, nyimpan bit, ya. Jadi itu static read access memory, dia itu array, kayak array di dalam, terus dia menyimpan satu bit informasi, ya. Jadi biasanya pakai flip flop. Kalau yang saya ajarin sistem digital, saya ngajar flip flop. Jadi ini flip flop D, ada data input, ada data output. Ini black box, ya. Black box itu begini, kita tidak tahu apa di dalamnya. Sebenarnya bisa dibuka, ya, bisa dibuka. Kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Jadi istilah kayak, bukan, jadi kalau black box-nya pesawat yang jatuh, bukan kotaknya berwarna hitam, ya, kotaknya mah berwarna kuning begitu. Tapi istilah black box itu kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam sehingga mereka bisa membuat informasi seperti itu. Sistemnya kita tidak tahu, ya, kalau dibuka itu sistemnya bisa. Jadi ini terdiri dari 4 input. Jadi ada data,
ada data, ada read, ada read, ada write-nya ya. Jadi ada DO-nya. Tunggu ya, ini. Sabar, sabar. Sabar, guys. Apa ini? Mana Bunda Sugi? Aduh, kali dulu nih. Oke, jadi itu static RAM cell as a black box. Jadi kalau kita bilang ini black box, tapi sebenarnya ada, cuma saya tidak mau kasih lihat, nanti kalian terlalu pusing ya. Jadi begini, untuk menyimpan bit informasi ya, untuk menyimpan bit informasi itu flip-flop membutuhkan 6 transistor. Ambil carikan dulu. Jadi satu bit informasi 0, 1, 2, 3, 4 dan segala itu dia butuh 6 transistor. Bayangkan, jadi kalau saya nyimpan berapa informasi ya, 1 juta informasi kali nih 1 juta dikali 6 transistor. Jadi itu static RAM-nya ya. Makanya kenapa ada dynamic RAM ya. Jadi static RAM awalnya dipakai, tapi karena dia untuk menyimpan informasi itu butuh 6 transistor yang cukup besar banget ya, makanya diperlukan dynamic RAM. Nah, ini hanya pengetahuan saja, kalian bisa membedakan static dengan dynamic. Nah, dynamic itu karena ada kekurangan ya, biasanya seperti itu. Makanya kalau kita bikin tugas akhir biasanya ada kekurangan dari judulnya orang, itu yang kita lanjutkan, jangan mau mulai dari awal ya. Jadi ini seperti ini, dynamic RAM itu lahir karena ada kekurangan dari static RAM. Jadi karena static RAM itu need, jadi dia membutuhkan 6 transistor untuk menyimpan satu single bit informasi, one single ya, jadi satu. Jadi kenapa ini? Begini memang. Kasih ke Bunda Sugi. Nah, itu jadi dia menggunakan dia pakai kapasitor ya. Selain pakai transistor, dia pakai kapasitor. Jadi ini. Jadi caranya itu dia dynamic dengan cara ada kapasitor dengan transistor. Selain transistor, ada juga kapasitor. Jadi disimpan begitu datanya. Jadi ada dua keadaan. Kalau kapasitornya dicas, itu bitnya 1. Kalau tidak dicas, itu bitnya 0. Jadi dia begitu caranya, 1, 0, 1, 0, dan 1, 0. Jadi itu pakai dynamic. Dia tidak menggunakan lagi transistor sebanyak 6, tapi untuk ini transistornya itu mengingat bahwa dia bit 1, ya disimpan di kapasitor informasinya ya. Jadi selain menggunakan transistor untuk membangun flip-flop, one bit informasi di-store di kapasitor ya. Kapasitor itu komponen elektronika juga, dia itu di recas ya. Jadi kalau bit 1 dia di recas, kalau bit 0 dia kalau bit 1 dia dicas ya, kalau bit 0 itu dia tidak dicas. Seperti itu ya. Itu perbedaan mendasarnya. Jadi dynamic RAM itu bisa 4 kali lebih memori yang dia bit informasi yang dia bisa simpan itu 4 kali lebih banyak daripada static RAM ya, static RAM. Tapi nah sekarang nanti tugas pertamanya itu kenapa tugas yang nomor 1 itu kenapa microcontroller pakainya static RAM bukan dynamic RAM, itu kalian analisis ya. Jadi itu, jadi ini jadi memori. Jadi kalau mau menyimpan logika 1 ya, logical 1 ya, you address the memory cell dengan mengakses transistor ya, seperti itu. Untuk menyimpan logika 0 ya, kan 2G, 0G dengan 1. Itu enaknya di komputer cuma 0 dengan 1 ya, seperti ini saja. Jadi kita discharge di kapasitornya, dibuat tidak ada isinya. Jadi mau membaca kembali ya cek saja kapasitornya itu dicas atau tidak. Kalau dicas dia 1, kalau tidak dicas dia 0. Itu saja. Begitu mainnya di dynamic RAM.
Oke, sudah selesai. Jadi apa? Jadi si microcontroller itu memiliki dua memori, satu volatile-nya ada di static read access memory, dia bersifat statik ya. Dia membutuhkan setidaknya 6 transistor untuk menyimpan 1 bit informasi. Dengan kita punya satu ROM ya, satu ROM. Jadi satu untuk memori data, satu untuk memori data ini untuk si read access memorinya pada saat kita misalnya mengcompile ya, pada saat kita jalankan programnya apa dan segala macam, itu fungsinya si RAM tadi itu instruksinya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke ROM, tempat kalian nanti menulis-nulis nanti programnya seperti apa. Nah, saya harap kalian sudah ngerti volatile memory seperti apa. Ada 2 garis besar, ada statik, ada dynamic. Setidaknya ngerti perbedaan ininya. Kalau statis itu tetap ya dia menggunakan transistor. Kalau dynamic itu dinamis, Bu. Dia tidak gunakan hanya transistor, tapi dia gunakan kapasitor untuk membedakan yang mana bit 1, yang mana bit 0. Itu sih yang saya perlu kalian pahamkan. Tidak perlu ditahu sebagaimana, tapi setidaknya tahu prinsip kerja dan perbedaannya secara garis besar. Nah, yang kedua, sekarang kita masuk ke non volatile memory. Jadi volatile non ini perbedaannya tadi. Kalau tadi itu short term, begitu di reset atau begitu dia langsung hilang ingatannya. Tapi kalau ini tidak, dia abadi gitu ingatannya. Oke, saya kayaknya tidak jelaskan satu-satu. Oke, ada ROM, read only memory. Jadi dia cuma read doang, ya, read only memory. Oke, saya tanya, apa ya yang ada di bawah ya? Ismar, ada Ismar? Ada Ismar? Ada Ki. Jangan bilang ke kamar mandi juga, Bu, ya. Kayak tadi, kajian. Kayak Nurul Aniza. Oke, saya ke Aditya Nugraha. Ada? Bu. Ya, Aditya Nugraha. Apa yang kita tahu tentang ROM? Read only memory. Apa yang kita tahu? Itu. Yang kita anu saja, jangan dicari di Google. Google terkadang juga anu. Apa itu? Apa itu yang kita tahu tentang ROM? Apa? Lama adiknya. Apa? Tidak tahu? Iya, Bu. Tidak tahu? Jadi selama ini belajar apa? Sebutkan Kak komponen ROM yang ada di komputer tak? Apa? Karena ini akan berkaitan ke bawah. Oke, Aditya nggak tahu ya. Saya ke Agam. Ya, Bunda. Agam, apa yang kita tahu tentang ROM? Jadi apa ya? Maksudnya saya tidak spesifik bertanya, saya cuman apa yang kita tahu gitu tentang ROM. Ya, Bunda. Kalau ROM itu penyimpanan sementara, Bunda. Penyimpanan sementara? Masa apa? ROM? Terbalik kan? Terbalik. Terbalik. Di ROM, read only memory. Apa? Dia penyimpanan. apa? Penyimpanan. Penyimpanan tetap, Kak. Penyimpanan tetap. Saya bisa obrak-abrik di situ di ROM kok. Misalnya saya bisa tambahkan sesuatu enggak di ROM?
tambahkan sesuatu. Iya, tambahkan sesuatu atau ngubah sesuatu, bisa enggak? Nggak bisa, Bunda. Bisa ya, oke. Oke, ROM. Oke, cukup Agam. Nah, jadi itu read only memory ya. Jadi dia cuman ngebaca doang. Ya, jadi hanya ngebaca doang, cuman read and only memory. Nah, eh ini saya cuma jelaskan kenapa ada beberapa macam, biasanya seperti itu ya. Mungkin juga kita bersaudara seperti itu. Kenapa perlu 4 bersaudara atau 6 bersaudara? Karena setiap saudara itu berbeda ya. Jadi setiap tipe itu berbeda. Kenapa mesti misalnya Asus mengeluarkan ada yang Asus ROG, ada yang Asus Ultrabook, atau ada juga yang ZenBook segala macam karena mungkin dari spesifikasi dari laptop satu ke laptop yang lain itu punya spesifikasi yang berbeda. Kalau kita sukanya memang main game ya pakainya ROG begitu. Kalau memang cuman ini doang ya cuman pakai Ultrabook saja. Nah, ROM, read only memory, kita tidak bisa ngapa-ngapain di sana, begitu sudah dikasih, tidak ada hal yang kita bisa buka di sana, dia hanya untuk menyimpan saja, ya menyimpan, disimpan saja, taruh. Nggak boleh ki ngakses apa, nggak boleh ki mengubah sesuatu, makanya muncullah ada namanya programmable ROM, ya jadi ROM, read only memory yang bisa diprogram, ya yang bisa diprogram. Jadi ada hal yang bisa diprogram, jadi memori. Jadi kalau ini tadi tidak bisa diapa-apakan, sudah dari sononya seperti apa, nah muncul untuk mengatasi terkadang mungkin kita butuh sesuatu yang diprogram, makanya muncullah ini programmable ROM. Oke. Setelah itu kita kan biasanya ngeprogram ya, ngeprogram mungkin, tapi daripada programnya hari ini kita butuh fungsi apa, mungkin besoknya saya butuh lagi fungsi lain tapi terbatas ya. Jadi di komputer itu terbatas. Apa bedanya laptop yang harga 50 juta dengan 32 juta? Biasanya sih ininya RAM-nya atau ROM-nya yang memorinya itu terbatas, biasanya terbatas. Makanya muncullah erasable. Apa itu erasable? Dihapus. Yang tadi kita program ya, yang tadi kita program itu bisa dihapus untuk mengganti dengan program yang lain. Jadi ini sudah 3 hal yang berbeda ya. 1 tidak bisa diapa-apakan, 2 bisa diprogram, tapi ini belum bisa dihapus, makanya muncullah ini. Jadi program yang tadi yang ada itu bisa dihapus. Jadi erasable, programmable ROM. Ini kenapa bisa lahir yang ini. Terus yang terakhir, bukan yang terakhir, ada lagi namanya EEPROM. Ya, EEPROM ini yang dipakai sama si microcontroller kita. Ya, jadi ada electrical erasable programmable ROM. Jadi saya tidak tahu fungsi elektrikalnya seperti ini. Apakah jadi pada saat kita ngoding di mana? Ngoding di Arduino ya, Arduino mungkin atau di Raspberry, dengan kita pakai Arduino IDE itu kan bisa dihapus ya, dihapus. Jadi misalnya kalau kita salah atau apa, atau kita bisa mau program ulang yang tadi yang mungkin ngehitung ini ya, ya itu bisa dihapus. Elektrikalnya itu mungkin dengan cara apakah elektrik apa segala macamnya. Jadi kalian tolong cari-cari ya apa ini yang maksudnya elektrikalnya itu seperti apa, apakah dia penghapusannya dengan diberikan daya atau seperti apa. Nah, jadi atau flash electrical erasable programmable ROM ya. Jadi memang ini beranak-anak dari ROM, bisa diprogram, sudah bisa diprogram, bisa dihapus, penghapusannya bisa secara elektrikal. Habis itu flash itu apa? Kayak kilat ya, sudah elektrikal, kilat pula ya, digunakan untuk program bukan untuk data memori. Jadi flash electrical erasable programmable ROM itu memang digunakan untuk program, bukan sebenarnya ke data memorinya. Nah, yang satu ada lagi non volatile RAM. Kenapa bisa RAM di sini, Bu? Ya, kenapa bisa RAM? Kenapa bukan ROM? Ibu salah ketik mungkin ya. Jadi tadi RAM itu kan volatile ya, jadi kita menganggap ini penggabungan antara
RAM dengan ROM. Kalau yang ini dia menggabungkan, non volatile-nya itu dia ambil, cuman tidak dibilang ke ROM RAM begitu. Non volatile-nya itu sebenarnya mengganti dari ROM di sini. Nah, ada RAM juga. Jadi saya tidak tahu bagaimana ini fungsinya, tapi dia mencoba menggabungkan itu memori, ada yang volatile-nya di situ, ada juga non volatile-nya, ya. Tapi yang saya harapkan kalian coba cari baca-baca yang ini ya, flash dengan itu. Jadi kita sudah dapat, jadi setidaknya kalian ngerti kenapa sih nama RAM-nya nama ROM-nya di mana, nama ROM-nya di microcontroller itu EEPROM atau flash EEPROM, karena kenapa dia bisa dihapus ya. Jadi ROM jadi read only memory yang bisa diprogram, sudah diprogram juga bisa dihapus. Dihapusnya juga bisa dengan cara elektrikal atau dengan cara flash. Itu yang kenapa namanya bukan ROM saja. Jadi di dalam microcontroller itu nama memorinya itu tadi sudah dijelaskan, sudah disebutkan sama Audi 2, Bu. Ada SRAM dengan ada EEPROM. Nah, kenapa harus EEPROM? Kenapa bukan ROM saja? Kenapa bukan misalnya PROM saja apa dan segala macam? Karena memang di microcontroller itu ya ada namanya fungsi erasable. Ya, jadi bisa dihapus. Erase itu kan penghapus. Oke. Nah, memori itu yang sering saya bilang dia tuh cuman berupa alamat ya. Jadi alamat array itu alamat ya. Jadi hal yang penting kalian tahu juga dalam memori adalah cara mengakses memori tersebut ya. Jadi accessing memori, karena misalnya register kan tempatnya beda-beda anak-anak. Kalau saya bilang register, tempatnya ada di dalam CPU. Kalau saya bilang ROM, itu di luar CPU. Oke? Apalagi kalau saya bilang flash disk, itu flash disk di mana? Di luarnya lagi komputer. Oke? Apalagi kalau saya bilang drive, Google Drive atau Dropbox. Nah, itu di luar lagi ya. Jadi accessing memori itu penting ya, pengalamatannya itu penting karena semakin jauh dari komputer atau semakin jauh dari CPU, dia akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengakses. Makanya kalau informasi yang ada di register itu cepat karena dia dekat dengan CPU. Di hard disk mungkin juga ya agak cepat kalau dibanding dengan di flash disk. Makanya jangan coba-coba membuka file dari flash disk begitu, atau membuka file dari kalau dari cloud sih tergantung dari internet kalian ya dan RAM kalian. Jadi itu accessing memorinya penting juga. Nah, di sini pengalamatan. Jadi setiap memori berbeda, separate itu dibedakan, dipisahkan ya. Jadi bagus juga saya kasih bahasa Inggris sih supaya kalian ngerti sedikit bahasa Inggris ya. Kalau nggak pakai bahasa Inggris kan nanti nggak tahu. Accessing memory, bagaimana cara mengakses memori. Nah, dua hal yang perlu kalian tahu, ada pengalamatan memori itu dibedakan menjadi dua. Satu, dia bisa dipisah-pisah, jadi dipisahki. Mana Bu? Kelihatan Bu alamatnya, saya nggak ngerti ya. Nah, ini 32K, 16K, 16K ini ukuran memorinya. Jadi dia bisa menyimpan 16 kilo alamat. Ini juga 16 kilo. Jadi ini bisa dibagi-bagi jadi 16, 1, 2, 3, jadi 16 kilo begitu. Nah, ini alamatnya nih. Ya, 3FFF, 1FFF ya, seperti itu ya, 1FFF. Ini ya alamatnya kayak gini. Kalau bisa dibedakan dari alamat 1FFF. Itu kayaknya. Jadi beda begitu. Each memory dibedakan. Tapi kalau yang satu disatukan dalam satu alamat. Kalau ini kan dibedakannya, ada satu ditaruh di sini, ada satu ditaruh di sini, ada satu ditaruh di sini. Nah, ya. Nah, kalau ini dia itu sama sih begitu. Semua memori di-share dalam satu address.
ya, setiap memori. Jadi SRAM-nya ditaruh di sini, masukkan ke sini SRAM-nya. EEPROM-nya masukkan ke sini. Oke. Flash-nya masukkan ke sini. Jadi dia dalam satu alamat yang sama seperti itu. Nah, biasanya sih kalau kita belajar arsitektur komputer sih ini ya, biasanya ini yang dipakai. Jarang-jarang biasa kita pakai ini. Ini akses memori. Terus bagaimana cara mengakses alamatnya? Nah, pengalaman memorinya itu ada Big Endian dengan Little Endian. Ya, ini sebenarnya ada di Arsikom, tapi tidak apa-apa karena kita pengayaan memori, jadi memang harus kalian tahu. Nah, Big Endian itu namanya juga big itu mulai dari bit yang besar ya, jadi seperti itu. Jadi ini, jadi sorry. Nah, ini anak-anak. Nah, ini ya, jadi ini Big Endian arsitektur dia menyimpan high bit. Jadi ini mengatakan ini alamat ya. Kalau 0x itu alamat. Nah, ini harusnya dia. Salah, 0x itu apa sih namanya, kayak data juga ya. Jadi dia bagi Ki 1 2 3 4 ya. Misalnya kita ingin menulis word 0x 1 2 3 4 ke alamat 0x 100 ya, 0100. Jadi ini kalau dia pakai Big Endian dimulai dari sini ya, big. Jadi 012 akan pindah ke 0100, sedangkan 0x34 ya itu akan ke bawahnya, ke alamat bawahnya seperti itu ya. Jadi dimulai dari bit yang paling atas, dia bagi-bagi ini 12 0x12 dengan 0x34 itu akan dipisahkan menjadi dua bagian, yang satu Big Endian ya, yang satu yang di belakang. Nah, yang paling pertama itu di ini adalah yang di atas. Kalau Little Endian sebaliknya, 34-nya yang ditaruh di sini yang pertama, sedangkan yang di belakangnya, yang di depannya itu ditaruh di bawah. Begitu sih ya ininya, pengalamatan memorinya Big Endian ya. Bit Endian dengan Little Endian. Jadi memori itu sebenarnya itu yang penting kalian tahu. Dia bersifat apa ya, volatile non volatile. Habis itu bagaimana sih pengalamatan memorinya, accessing memorinya seperti apa. Cuman tidak terlalu seperti apa aja ya. Jelas kalian mengerti kan. Palingan kalau Arduino kan memang masih sedikit, makanya kalau hanya sekedar menghitung kelembaban apa, tapi kalau sudah mulai banyak kayak kemarin itu dia mau bikin apa ya, dia tidak disarankan pakai Arduino begitu, dia disarankan pakai Raspberry ya, disarankan dia pakai Raspberry karena terlalu banyak kayaknya fungsinya. Kemarin apa di? Oh, dia mau bikin tongkat tunanetra gitu, tongkat tunanetra, tongkat tunanetra. Pencuci tangan kayaknya ya, hand sanitizer begitu. Cuman saya bilang kalau hand sanitizer-nya cuman pakai sensor apa, sensor ultrasonik saja, biar kucing lewat situ. Jangan sampai hand sanitizer-nya juga menyemprotkan sabun begitu ya. Harusnya dia bisa pakai citra ya. Kalau sudah mulai masuk citra itu memang kayaknya memori yang dipunya sama Arduino itu tidak kuat. Ya, jadi kenapa? Jadi hati-hati. Biasa itu kalau ujian meja suka ditanyakan. Kadang-kadang dia pakai Raspberry, tapi fungsi-fungsi apa ya? Dia pakai Raspberry, tapi sebenarnya mubasir kalau dia pakai Raspberry begitu. Harusnya dia pakai Arduino sudah selesai nih. Tapi terkadang anak-anak hanya untuk membedakan judul yang satu dengan judul yang lain. Kalau yang lain, kalau yang tadi Bu pakai Arduino, sekarang saya pakai Raspberry. Tidak selamanya seperti itu ya. Jadi ini yang perlu kalian tahu sebenarnya apa, kenapa saya ajarkan konsep ini ya, konsep microcontroller, kita ngulik sampai ke dalam-dalamnya sehingga suatu saat kalian bisa tahu, oh kalau masalah ini saya cukup pakai Arduino, oh ini masalahnya cukup rumit, cukup complicated, saya harus kayaknya pakai Raspberry karena banyak fungsi yang saya jalankan. Karena kalau sudah main di image kan itu beda ya, kalau cuman
cuman gerakan saja kan tidak jadi deteksi ada jarak atau tidak gitu. Biar kita kasih pulpen saja, kalau dia anggap itu ada orang, kalau pakai ultrasonik ya selesai begitu, atau infrared selesai. Tapi kalau kita pakai citra itu gambar tangan itu seperti apa, burung tangannya begini apa dan segala macam. Jadi itu yang membedakan. Nah, untuk mengecek kalian tidak tidur pada saat mata kuliah saya, ya, ini sedikit sekali ya anak-anak. Saya cuma tanya begini, ya, kenapa? Jadi tolong dikirim nanti ke email saya. Kenapa microcontroller menggunakan static RAM, bukan dynamic RAM? Oke. Nah, yang kedua, kalian harus tahu apa yang membedakan electrical, erasable, programmable ROM dengan flash. Jadi satu ada flashnya, satu tidak ada. Apa yang membedakan dua itu? Ya, ya jelas saya sudah kasih kalian yang harus banyak kalian yang harus banyak mengeksplor begitu ya. Oke, wih banyak juga. Tadi kita ada, tapi ini ya. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya ini, jadi saya masih ini ya, saya sementara mengecek tugasnya kalian. Saya sementara mengecek tugasnya kalian.